Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita akan mengadakan diklat diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad. Sebelumnya
salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak narasumber calon guru penggerak kita Haji Muhammad SPD dan rekan-rekan guru sekalian, marilah kita mengikuti dengan seksama acara diklat singkat dari guru penggerak Haji Muhammad dengan judul Diseminasi Budaya Positif dalam rangka melanjutkan jenjang calon guru penggerak ke berikutnya. Ini adalah salah satu syarat untuk melanjutkan ke tingkat CPC calon guru penggerak berikutnya. Untuk itu kami mempersilahkan Bapak Haji Muhammad untuk membawakan materinya yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Untuk itu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru SDN 005 Muara Jawa. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri diklat diseminasi budaya positif ini sebagai langkah awal kita dan sebagai syarat juga bagi saya untuk melakukan tugas-tugas di RNS Pendidikan Guru Penggerak tahun 2024. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif, bagaimana kita melakukan langkah awal dan menentukannya, dan sekaligus di akhir nanti kita akan dicoba bagaimana menangani beberapa kasus atau kejadian yang terjadi di kelas maupun di ekosistem sekolah kita. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan penanganan, kemudian bagaimana kita menerapkan langkah dalam melakukan penanganan tersebut. Baik, berikutnya nah ini Bapak Ibu ya, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita masing-masing ya, baik itu di jenjang PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, karena TGP ini Bu bukan cuma dari SD saja, tapi ada dari TK, ada dari PAUD, SMP, SMA, semua jenjang ada. Berikutnya, nah ini fasilitator kami di kelas 10 yaitu Bu Yuni Aprilianti, dan pengajar praktik kelas 9 itu Pak Khairil, pengajar praktik ke-10 yaitu Pak Sigit Pramana yang kemarin hadir mendampingi saya sekaligus melakukan observasi di sekolah kita. Nah ini Bapak Ibu, peta konsep inti budaya positif. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam materi ini, perlu disampaikan inilah peta konsep yang akan saya
jelaskan, yaitu yang pertama pembelajaran dengan paradigma. Jadi paradigma saat ini yang kita lakukan, artinya ada perubahan mindset dalam pembelajaran. Yang biasanya kita kan ya cara-cara dulu ya kan, hari ini kita dikenalkan dengan cara-cara baru. Dia akan dijelaskan lebih lengkap. Kemudian peta konsep di sini akan dijelaskan tentang bagaimana disiplin positif dalam nilai-nilai kebajikan secara universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas restitusi. Dan yang kelima adalah 5 khusus kontrol. Kemudian yang terakhir ini adalah restitusi, segitiga restitusi. Jadi ada 6 tahapan di dalam kita melakukan kegiatan di sekolah, bagaimana menerapkan dan menangani segala persoalan yang ada. Nah, tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, mandiri, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan seterusnya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, pengertian budaya positif itu sendiri, yaitu nilai-nilai keyakinan dan pembiasaan baik yang berpihak pada murid. Seperti pada diklat kemarin, semuanya pada kurikulum Merdeka ini kita menghamba dengan anak, kita melayani anak, semuanya dilaksanakan berpihak kepada murid. Jadi tidak ada lagi pembelajaran itu yang sistemnya objektif ya, berpihak kepada guru, seperti kemarin dijelaskan bahwa kita melayani. Berikutnya adalah pelaksanaan pembiasaan yang telah disepakati bersama. Jadi kita perlu melakukan surat pendapat di dalam kelas ya. Surat pendapat, dialog dengan siswa. Mungkin kalau di kelas 1 mungkin kita mengalami kerepotan Bapak Ibu ya, tapi di kelas 3 sudah bisa lah, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Kalau kelas 1 itu mungkin mereka berbicara saja belum tuntas ya. Disepakati bersama dalam bentuk surat pendapat dan dialog yang dijalankan dalam waktu tertentu atau waktu lama. Kalau lama berarti target ini mungkin cukup lama, bisa dipakai dari tahun ke tahun. Tapi kalau target itu terpenuhi, bisa kita ganti keyakinan ini ya, keyakinan baik yang ada di kelas. Kemudian berikutnya adalah bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila di awal Bu ya, berkebinekaan global, mandiri dan seterusnya. Nah, kita coba lihat sebentar, ada di sini mungkin bisa membuka cara berpikir kita. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun belajar mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang menyadari bahwa belajar adalah kunci dari murid. Belajar adalah modal besar pelajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar!
Nah itu dari Bapak Ibu jelas ya penyampaian dengan praktisi pendidikan mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Kemudian konsep disiplin sering diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seorang kepada orang lain guna mencapai ketaatan. Umumnya kita mengaitkan disiplin dengan situasi yang tidak menyenangkan. Nah, seperti disebutkan tadi itu ada kaitannya dengan hukuman atau pelanggaran. Kemudian tujuannya dari disiplin kognitif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu dengan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sejauh pelajaran yang saya ikuti, kurikulum ini melakukan pendekatan perubahan itu yang muncul dari dalam diri intrinsik seseorang ya. Mereka ingin menumbuhkan sesuatu budaya itu dari diri sendiri, bukan dari luar. Misalnya aturan tadi yang dibuat, tapi itu muncul dengan kesadaran diri sendiri. Seperti itu. Berikutnya slide. Nilai kebajikannya yaitu menanyakan murid bagaimana cara belajar yang paling disukai. Nah, ini bentuk dialog yang mungkin bisa kita tawarkan di kelas Bapak Ibu ya. Dialog yang bisa kita tawarkan di kelas. Kemudian yang kedua, menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impian seperti apa. Kadang-kadang sederhana saja kalimat ini, tapi kelihatannya juga setelah kita cermati memang betul ini. Kita harus berdialog dengan murid. Bagi murid yang di kelas 3 sampai atas ya, yang atas. Kalau kelas 1 mungkin mereka sepakat hari ini besok langgar terus ya. Tidak pernah konsisten ya, kalau kelas 1 mungkin kelas 2, tapi bisa saja kalau kita lakukan secara konsisten. Ketiga, mengambil kesepakatan dari ide murid. Kemudian keempat, menggunakan ide menjadi kesepakatan kelas. Yang kelima, menulis gambaran perilaku yang disepakati. Yang keenam, membuat poster kesepakatan kelas dan menempatkan poster tersebut di tempat yang mudah terlihat. Nah, kesepakatan tadi yang kita buat berarti ini di luar konteks peraturan sekolah ya, tapi peraturan itu berlaku di dalam lingkup kelas kita saja. Jadi skopnya lebih kecil, jadi memonitoring ini mungkin lebih enak. Slide berikutnya adalah terputus tuh ya, sudah apa-apa. Nah, ini yang kedua ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini menurut pakar pendidikan, menurut Maslow 1970, motivasi jadi sudah tua juga ya. Mungkin teori ini atau prinsip ini muncul mungkin di zaman-zamannya Ki Hajar Dewantara juga ya, tahun 70-an. Motivasi adalah tenaga pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha memenuhi kebutuhannya. Motivasi adalah keinginan untuk menggerakkan, mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti kalau ada prinsip yang muncul di dalam hati kita, mungkin dalam benak kita, maka kita akan berusaha melakukan dan menghindari hukuman. Contoh Bapak Ibu ya, ada simulasi seperti ini. Orang bersepeda motor menggunakan helm. Pertanyaannya, apakah kita menghindari pelanggaran atau hukuman atau konsekuensinya yang lebih diutamakan? Konsekuensinya adalah kalau tidak memakai helm, tentunya kita akan kalau celaka dan berakibat fatal. Nah, ini kan muncul dari batin kita. Kalau kita menghindari konsekuensi, tentu kita akan selalu mengenakan helm itu. Tapi kalau kita hanya sekedar menghindari pelanggaran atau hukuman, berarti di saat hukuman atau peraturan itu tidak melihat kita tidak memakai helm, kita tidak akan memakai helm. Karena yang kita takutnya adalah konsekuensi, tilangnya atau apa begitu ya. Tapi kalau konsekuensi lebih pada intrinsik kita, muncul dari diri kita sendiri. Jadi artinya keselamatan yang diutamakan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apakah anak ini ya
motivasinya itu tumbuh dari dalam atau dari luar. Biasanya kalau dari luar itu biasanya adanya iming-iming dalam bentuk penghargaan. Mereka terpacu belajar kalau ada penghargaan, misalnya dapat nilai bagus atau dapat sejumlah buku atau semacam trofi begitu, ya. Dan ketika kegiatan itu tidak ada, mereka tidak akan bersemangat belajar. Itu terbukti hari ini, Ibu, raport kita sudah tidak pernah lagi menggelar namanya peringkat, ya. Itu dikosongkan, gitu, seperti itu. Nah, berbeda dengan motivasi itu muncul dari diri sendiri. Nah, inilah yang diingini pemerintah, yaitu menumbuhkan motivasi belajar itu dari dalam diri kita. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut slide. Nah, ini, Ibu, kita bisa lihat simulasi gambar ini, bagaimana tangan dipukul dengan hukuman, ya. Kemudian berdiri di depan kelas dengan menarik kuping mereka sendiri. Nah, ini adalah bentuk hukuman. Nanti ada waktu, ya, akan dijelaskan bagaimana secara detail di lembaran-lembaran teori ini. Kemudian sebelahnya itu penghargaan, ya. Mungkin penghargaan bentuk di lingkup komunitas kita, ya, di kelas kita atau di komunitas sekolah kita. Nah, sekarang tidak dibenarkan menggunakan hukuman dua macam ini dengan segitiga restitusi. Lanjut ke slide. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu dan sangat penting mungkin untuk kedepannya kita membuat sebuah keyakinan kelas. Ini Bu Titi juga pernah ikut kemarinnya kita di kelas di Balikpapan, sudah dibahas ini, ya. Kaitannya juga dengan modul ini, Bu. Cuma kemarin kita kan itu kelas terbang, Bu, ya, hilang. Jadi sedikit sekali yang kita dapat. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Jadi aturan di kelas ini ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Kalau tersurat berarti tertulis. Baik, kita baca saja, kita perhatikan ini penjelasannya tentang kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan maupun pengendalian arah hidup seseorang. Anak-anak kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, seperti yang orang seperti orang kerja tadi, bekerja sebentar kemudian keluar berhenti. Nah, ini mindset atau cara pikir mereka yang menggunakan kebebasan. Kemudian berikutnya adalah teori restitusi. Nah, ini Bu, ya, definisi pengertiannya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Nah, ini Bu, video dalam bentuk simulasi bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ini saya perankan sendiri secara mandiri.
Bapak Ibu, tentang penerapan segitiga restitusi ya, di mana segitiga restitusi ini sendiri terdapat 3 sisi. Sisi bawah itu menstabilkan identitas, kemudian sisi kiri naik ke atas itu memvalidasi kebutuhan. Kalau kesalahannya kita palitkan dulu, artinya dilakukan apa Bu namanya? Kalau di hukum biasanya itu namanya apa Pak saya? Yang jelas kita mengidentifikasi dulu apa sih kebutuhan mereka dan sehingga mereka melanggar berbuat kesalahan. Kemudian yang sisi sebelah kanan, paling kanan itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kembali lagi ke peraturan kelas kita. Setelah identitas kita, kemudian memvalidkan pelanggarannya, memvalidasi pelanggarannya, kemudian menanyakan lagi peraturan yang kita sepakati di kelas itu apa. Nah disitulah kita dapat melakukan langkah atau menentukan ya, pelanggarannya, kemudian sanksi apa yang akan kita terapkan untuk yang melakukan kesalahan ini. Nanti mungkin akan diurai ya. Nah ini salah satu contoh. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini yang saya simulasikan di video tadi Bu. Ya kata-kata ini kan ada kata-kata kuncinya sini Bu untuk stabilkan ini. Ada kata-katanya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti mereka tidak merasa bagaimana ya? Tidak merasa terbebani seolah-olah hanya dia saja yang melakukan kesalahan. Tapi di sini kita stabilkan identitas itu dengan bahwa bukan kamu saja, berarti orang lain juga pernah melakukan kesalahan, sehingga batin mereka mungkin lebih nyaman, ya, lebih stabil. Ya, beda nanti Bu ada beberapa tahapan mengeksekusinya. Kemudian yang kedua yaitu tahapan menstabilkan. Kamu tentu punya alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini ya, atau pelanggaran ini. Ya, ada kalimatnya Bu. Kemudian yang ditanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah ini proses memvalidasi kesalahan murid. Seperti tadi Bu ya. Beruntung kamu tidak memukulnya, cuma mengamuk saja. Simulasinya tadi. Kemudian yang terakhir adalah kembali ke keyakinan, menanyakan keyakinan, berarti kaitannya dengan kesepakatan. Lanjut Bu ya, ini sudah bisa dipahami. Kalau bisa ini bisa kita terapkan di kelas kita, di kelas kita masing-masing. Bagaimana gaya bahasa anak kita kan? Bisa enggak ini diterapkan dalam seminggu? Ternyata efektif, kita lanjutkan, tingkatkan lagi ke 2 minggu. Oh ternyata bagus ini ya. Kalau bagus dan akhirnya kita menjadi terbiasa, termasuk saya juga sebagai pembelajarannya ya. Miskonsepsi makna kontrol. Guru mengontrol murid, kemudian setelah dilakukan pengontrolan, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya, kritik yang membuat orang bersalah dapat menjadi penguatan karakter. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagian ke-6 yaitu, nah ini panjang sekali ya, 5 posisi kontrol yang ada ya, sesuai dengan riset ya. Ini ilmiah Bu ya, semuanya ini berdasarkan temuan-temuan pakar semua. Cuma kita tidak menyebutkan di sini Bu. Kalau di modul kita ada itu, termasuk Diana Gorset, ya pakar pendidikan dari Eropa itu, yang banyak membuat sebuah konsep-konsep pendidikan. Jadi ilmiah semuanya. Kemudian di sini, nah ini Bu, 5 kontrol kita terhadap murid. Mari kita lihat dari aspek penghukum. Nah ini guru yang menggunakan kontrol penghukum. Bagaimana?
Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Berarti dua-duanya Bu ya. Ke hati juga, mungkin dengan memukul tadi seperti contoh tadi, atau menarik kuping mereka berdiri di depan. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah ini penghukum. Kemungkinan murid marah dan mendendam. Ini impact yang diakibatkan oleh sikap guru yang melakukan kontrol sebagai penghukum. Jadi dampaknya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif atau liar. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan untuk anak tingkat tinggi biasanya yang lebih parah itu merusak kendaraan gurunya, ya, menggores pakai paku atau batu ya. Kalau di jenjang yang tinggi SMP atau SMA itu sudah bisa diapa-apain itu ya, karena umurnya sudah beranjak remaja ya. Nah ini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Berarti dua-duanya Bu ya. Ke hati juga, mungkin dengan memukul tadi seperti contoh tadi, atau menarik kuping mereka berdiri di depan. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah ini penghukum. Kemungkinan murid marah dan mendendam. Ini impact yang diakibatkan oleh sikap guru yang melakukan kontrol sebagai penghukum. Jadi dampaknya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif atau liar. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan untuk anak tingkat tinggi biasanya yang lebih parah itu merusak kendaraan gurunya, ya, menggores pakai paku atau batu ya. Kalau di jenjang yang tinggi SMP atau SMA itu sudah bisa diapa-apain itu ya, karena umurnya sudah beranjak remaja ya. Nah ini yang diakibatkan oleh sikap guru yang menerapkan sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian nada suara memelas halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Kemudian si murid akan merasa bersalah. Nah ini suara kita datar Bu ya, tidak nyari, tapi kita seolah-olah capek memberikan nasihat. Kita memperlihatkan sikap bahasa tubuh kita yang lelah, capek, sudah memberikan nasihat dengan bahasa tubuh seperti itu. Jadi si anak, si murid ini sangat merasa bersalah sekali. Sangat merasa bersalah. Kamu telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini dampak yang didapat kalau kita menggunakan sikap membuat merasa bersalah. Mereka merasa hina dan merasa sangat bersalah, tidak dapat membahagiakan. Ini dampak. Berarti ini ke dalam prinsip kita, ke dalam batin kita ya, sehingga ini akan melekat ya. Mereka tidak bisa berbuat dan tidak bisa berkembang karena hanya disebabkan oleh pembuat merasa bersalah ya. Berarti kita terlalu menyebutkannya, kamu selalu melanggar, bapak ibu sudah capek ngurusin kamu. Nah ini sangat menyentuh sekali ya ke hati mereka. Berikut, guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berarti ada pendekatan secara personal ya. Jadi kita ya seperti teman, bukan murid. Bahasa tubuh kita seperti teman, bercerita apa itu ini. Tidak juga menyalahkan,
Secara fisik kita tidak tersakiti, secara batin juga murid tidak tersakiti. Nah, ini lebih baik Bu ya daripada yang dua di atas tadi. Kalau kita amati dari penjelasannya ini lebih baik menerapkan posisi kontrol guru, yaitu sebagai teman. Jadi memperlakukan anak murid, tapi ini ada dampak jeleknya Bu, dampak kurang bagusnya, karena si murid ini akan ketergantungan dengan guru. Jadi mereka tidak bisa mandiri apa-apanya guru tadi, karena itu dianggap teman mereka yang lebih baik. Mereka akan terganggu, mereka tidak bisa berekspresi secara mandiri. Nah, ini lagi dampak yang kurang bagus kalau kita menerapkan posisi kita guru, yaitu menerapkan dengan yang ketiga ini, yaitu sebagai memperlakukan murid, yaitu sebagai teman. Mereka akan tergantung, kalau kita tidak datang, mereka kan malas belajar karena guru saya tidak datang, teman saya tidak datang. Dan seperti itu Bu. Lanjut. Memantau. Nah ini Bu yang dianjurkan terakhir Bu, yang bagus itu kan aja. Memantau berarti mengawasi Memantau berarti mengawasi nada suara datar, bahasa tubuh dan yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena setelah melanggar satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun membuat merasa bersalah. Nah ini Bu lebih baik juga daripada satu dan kedua. Dan yang terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nada suara baca tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Ya. Mungkin ada kombinasi dulu antara teman, pemantau, manajernya. Ya. Ada kombinasi cara perilaku guru. Ya. Mendekat sebagai teman dia juga. Kemudian suaranya lembut, halus, ya. Kemudian ini biasanya konsekuensi saja yang diterapkan. Kamu menumpahkan air di meja, kamu harus lihat pelaknya, mengeringkannya. Kamu datang terlambat ke sekolah beberapa menit, kamu harus bersedia menambah waktumu di akhir pelajaran, kan seperti itu Bu. Nah ini posisi yang sangat dianjurkan oleh kurikulum ini. Manajer, mungkin kita tidak bisa mencapai di situ, tapi kita memulainya dari yang sebagai teman dulu, baru kemudian memantau, dan yang terakhir itu, itu yang luar biasa ya. Berarti hati gurunya juga mungkin lembut, betul, lembut ya. Selesai 5 posisi kontrol, kemudian berakhir penerapannya. Nah ini Bu, ada sedikit penjelasan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ya, Kamu senang ya bikin ibu susah ya? bentar itu Kak Rahel keras ya. Sampai ke Keras banget, Bu. Ini yang Merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Duh, gimana ini? Ini agak belagu sedikit. Ada ini Kak. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini ada tiga nih. Tiga. Aduh, tahu ya. Perlakukan sebagai Selamat pagi, teman. Bu. Iya. Wah, sudah jam berapa ini Nah, nak? ini kayaknya kayak. Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Iya, Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ini lebih semangat tuh ini. Nah, Ketergantungan kan? iya. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Kalau sudah mulai malas, ini malas. Guru berbicara Belajar lebih dengan malas. nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Apa perlu dihabiskan ini, Pak? Faktor Pak, aja kalau share lagi video-video ini. Referensi kita saja. guru absennya, sehingga murid bisa berkembang. ya dimakan ya. Ya, baik. Bapak Ibu ya, kita percepat aja ini kegiatan kita. Lanjut ke slide berikutnya.
yaitu 3 sisi segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan juga di awal, ya Bapak Ibu. Nah ini kata-kata pemantik, kata kuncinya untuk penerapannya. Nah ini Bapak Ibu menstabilkan identitas ya. Nah ini kalimat-kalimatnya sudah disediakan Bu. Kalimat menstabilkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ini kalimat-kalimatnya Bu ya, disimulasikan dalam video tadi. Nah sudah, ini memang sudah hasil temuan dari secara ilmiah ya, dari pakar pendidikan. Berikutnya penerapannya. Nah ini bentuk video juga Bapak Ibu ya. Nanti saya kasihkan videonya aja sudah, karena waktu tidak memungkinkan untuk menonton ini. Nah ini manajer sedikit sekilas Bu ya. Mulai awal sedikit aja. Nah ini permulaannya. Ini sebagai manajer. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya berbentak saja. Masih dalam tahap menstabilkan emosinya, stabilkan Pasti ya. Tapi kamu identitasnya. tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu Oke, sudah Bapak Ibu ya. Nanti kita share aja videonya untuk referensi kita untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Nah ini Bu yang sudah kita bahas tadi mengenai disiplin positif, kemudian teori motivasi, dan terakhir tadi berbagai ingatan ya. Baik Bapak Ibu, sudah selesai diklat kita pada hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif. Artinya kita saling berbagi tentang konsep-konsep pendidikan, hal-hal baik, semuanya memberikan pemahaman, menularkan satu sama lain. Kata Ibu Kepala Sekolah, meracuni hal-hal baik dengan rekan-rekan sejawat dan seluruh ekosistem sekolah kita ini. Mungkin demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan ada kegiatan hari ini yaitu mengikuti referensi dari kegiatan guru penggerak yang mana disampaikan oleh Pak Muhammad, dan alhamdulillah yang luar biasa Pak Muhammad menyampaikannya dengan sangat mendetail, yang mana tadinya kegiatan ini
yang benar-benar kami ikuti, kami mendapatkan banyak manfaat yang mana menghadapi sesuai dengan judul yaitu diseminisasi budaya nusaifif, yaitu menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada anak didik kita. Kalau kemarin-kemarin memang kita dapat banyak masukan-masukan, tapi tidak seperti apa yang disampaikan Pak Muhammad yang mana mendetail dan sangat bisa kita laksanakan insya Allah untuk menghadapi anak didik kita agar lebih baik, dan insya Allah untuk mengatasi semua permasalahan di sekolah itu kita akan dapat masukan-masukan ini, dan insya Allah dan terima kasih kepada Pak Muhammad yang memberikan diklat singkat ini yang mudah-mudahan kami bisa mempraktekkannya di sekolah kami di SD 005 dengan sesuai harapan dan keinginan kita bersama, yaitu memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.